Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Ledopo, mahasiswi Universitas Citra Bangsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas B semester 4. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh pemikir pendidikan kontemporer. Tokoh yang pertama yaitu Paulo Freire. Dalam penjelasan tentang materi Paulo Freire ini, yang pertama ada pendidikan ala bank. Paulo Freire menganut juga pendidikan ala bank yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Manusia sendiri harus berusaha mempunyai milik, terlebih sama mereka yang tidak bermilik, seperti orang-orang marginal dan orang-orang pinggiran. Mereka harus ditolong untuk memiliki kreativitas dan aktivitas. Karenanya, pendidikan itu harus bersifat kritis. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembebasan. Paulo Freire, dia semakin yakin bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan yang dapat dipakai untuk pembebasan bagi orang-orang yang mengalami ketertindasan dan penjajahan. Pendidikan adalah proses pembebasan yang bisa dijalankan dalam bentuk alfabetisasi dan pendidikan dengan cara dialog. Yang ketiga, alfabetisasi dan konsientisasi. Konsep Paulo Freire tentang metode ini lebih pada melihat peranan kata dalam alfabetisasi. Menurutnya, pendidikan adalah satu proses untuk mengerti dan menghafal. Yang keempat, pendidikan dengan cara dialog. Guru dan murid harus bermain bersama dalam pendidikan. Mereka harus bersama-sama memecahkan masalah dengan cara berpikir, mencari, bertanggung jawab, dan mengajar dan belajar. Metode ini dikenal dengan nama problem posing education. Guru melontarkan permasalahan, kemudian guru dan murid coba mencari pemecahannya dengan cara berdialog. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Maria Montessori. Dari sudut ilmu jiwa anak, perkembangan tiap-tiap anak haruslah diamati. Pendidikan dan pengajaran wajib disesuaikan dengan perkembangan anak itu. Maria Montessori lah yang membuka mata bagi adanya masa peka pada setiap anak. Dari sudut pendidikan, ia menegaskan bahwa pendidikan hanya mungkin dengan pendidikan itu sendiri. Ia menggunakan kebebasan dan keaktifan anak dalam metode yang dikembangkan agar setiap anak berkesempatan untuk berkembang sesuai pembawaan dan bakatnya masing-masing. Pendidikan dari pengajaran harus berjalan secara individual. Segala usaha wajib keluar dari diri anak. Dalam dunia pengajaran anak, khususnya TK, ia adalah seorang tokoh besar selain V.W.A. Froebel. Dan dalam dunia pengajaran pada umumnya, ia dipandang sebagai pelopor penyusun dasar-dasar sekolah aliran baru. Ia mengalihkan pusat pendidikan itu dari materi materiosentris ke pedosentris dan dari teacher sentral ke student sentral. Selanjutnya, sesuai dengan timbulnya masa peka, maka sangat baik kalau memperhatikan minat spontan, aktivitas dan keaktifan dalam pengajaran. Tokoh yang ketiga yaitu Pestalozzi. Tujuan pendidikan mengembangkan daya anak agar menjadi orang baik, mengabdi pada masyarakat, kemanusiaan dan Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan tidak hanya melalui rasio, melainkan melalui cita-cita dan cinta dan lain-lain. Jenis pendidikan harmonis, multipurpose atau bertujuan banyak. Lingkungan pendidikan terutama adalah keluarga. Peran utama dalam pendidikan adalah ibu. Keaktifan dan high self-help sangat penting. Dalam mengajar, orang wajib memakai pedoman pengamatan langsung. Keaktifan jiwa raga anak sendiri untuk mengolah pengamatan dan menolong dirinya sendiri.
pengajaran harus teratur, setingkat demi setingkat. Seluruh kegiatan pengajaran berpusat pada suara, bentuk, dan bilangan. Tokoh yang keempat yaitu Frederick August Froebel. Menurutnya, pada dasarnya filsafat pendidikan, Froebel menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dan pendidikan yang merupakan inti dari teori dan praktek pendidikan zaman modern. Metode pendidikan dalam pendidikan anak-anak yang menekankan aktivitas spontan anak merupakan sumbangan yang berharga bagi dunia pendidikan modern oleh para ahli psikologi dan pendidikan. Singkatnya, filsafat pendidikan Froebel menekankan kebebasan aktivitas, belajar dari perbuatan, minat spontan yang dimiliki anak, serta pengalaman-pengalaman mereka. Dengan demikian, anak dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami berbagai pemahaman atau perubahan bentuk dalam kehidupan dunia dan mengetahui hukum-hukum alam, lingkungan sosial dan sifat serta eksistensi dirinya sebagai manusia yang dapat berpikir, bertindak, berkembang, minat dan kemampuan-kemampuan tertentu. Tokoh yang keenam yaitu John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan sebagai proses meletakkan arti bagi pendidikan itu sendiri dalam proses. Konsep ini sebetulnya mau menepis pola lama yang menyatakan bahwa pendidikan dimulai apabila seseorang mengawali pendidikannya pada jenjang tertentu dan berakhir pula pada jenjang tertentu dari suatu institusi pendidikan. Sedangkan menurut pandangan baru menurut Dewey, pendidikan itu dimulai sejak seorang anak baru dilahirkan dan berlangsung hingga akhir hidupnya. Atau dengan kata lain, long life education, sehingga dalam sekolah Dewey tidak menetapkan sistem pendidikan sebagai satu persiapan untuk hidup. Tokoh yang terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, singkatnya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia. Dengan didirikannya perguruan taman siswa, maka menjadi sumbangan yang sangat bermanfaat bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pentas sejarah yang merupakan ruang lingkup kegiatan taman siswa menjadi pola pikirnya menuju kemerdekaan. Sampai terbinanya negara Republik Indonesia yang merupakan perkembangan sejarah, pemikiran tentang bangsa negara dan usaha-usaha kesejahteraan bangsa serta rakyat di kemudian hari. Ki Hajar Dewantara mempunyai suatu gagasan dasar yang sangat diwarnai situasi seperti yang dilukiskan di atas, dan gagasan itu ialah pendidikan berdasarkan kesadaran, kebangsaan dan kebudayaan. Taman siswa dan programnya menekankan nasionalisme kebudayaan yang menjadi aliran jiwa yang bercorak religi. Ini singkat penjelasan tentang tokoh pemikir pendidikan kontemporer. Sekian dan terima kasih.